Selamat siang, Bu. Sebelumnya apa ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, ini saya kan sudah setahun nikah. Terus kan Bu, saya juga sudah melakukan hubungan dengan suami saya. Tapi saya takut Bu, kalau keseringan bisa terkena kanker serviks. Jadi bagaimana ya Bu? Baik, jadi gini ya Bu, wanita usia subur adalah semua wanita yang telah memasuki usia antara 15 sampai 49 tahun tanpa memperhitungkan status perkawinannya. Kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak normal atau terus-menerus dan tidak terkendali. Dapat merusak jaringan sekitarnya serta dapat menjalar ke tempat yang jauh asalnya yang disebut metastasis. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menyebabkan kematian. Dapat berasal tumbuh dari setiap jenis sel di tubuh manusia. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh di bagian leher rahim dan disebabkan oleh human papilloma virus HPV. Jadi kalau faktor resiko kanker serviks itu apa saja ya Bu? Baik, faktor-faktor resiko kanker serviks yang pertama, berhubungan seksual lebih dari satu pasangan. Yang kedua, berhubungan seksual usia muda kurang 20 tahun. Yang ketiga, infeksi menular seksual, merokok, dan kekurangan vitamin A atau C, E. 50-80% perempuan yang aktif secara seksual mengalami infeksi HPV selama hidupnya tanpa disadari. Namun 90% hilang dengan daya tahan tubuh. Pencegahan kanker serviks dengan imunisasi HPV bisa dilakukan sejak usia 10-55 tahun. Kalau untuk tanda-tanda dan gejalanya apa saja ya Bu? Kalau tanda dan gejala kanker serviks yang pertama itu ada pendarahan pasca senggama. Yang kedua, pendarahan pervaginan spontan, lama dan banyak. Ada nyeri panggul dan gangguan BAK sampai dengan tidak bisa BAK. Deteksi dini kanker serviks ideal dan optimal dilakukan setiap 3 tahun pada wanita usia 25-60 tahun. Kanker serviks dapat dideteksi dengan cara yang mudah dan ekonomis, yaitu dengan pap smear, IVA test, sobar model. Deteksi dini kanker serviks dengan pap smear. Yang pertama, sebaiknya ibu dalam keadaan tidak haid dan tidak berhubungan badan 1-2 hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Yang kedua, pada saat pemeriksaan, ibu akan diminta untuk berbaring dan memposisikan tubuh seperti pada saat pemasangan spiral. Yang ketiga, petugas kesehatan akan memasang alat spekulum dalam liang senggama agar seluruh leher rahim dapat dilihat. Yang keempat, dengan alat spatula dan sikat khusus diambil sel-sel dari leher rahim. Yang kelima, kemudian dioleskan di kaca objek untuk dikirim ke laboratorium dan dibaca para ahli. Yang keenam, hasil akan didapat kurang lebih 1 minggu sampai dengan 1 bulan kemudian. Deteksi dini kanker serviks dengan IVA test. Yang pertama merupakan pemeriksaan leher rahim atau serviks dengan cara melihat langsung atau dengan mata telanjang leher rahim. Setelah memulas leher rahim dengan larutan asam asetat 3-5%. Laporan hasil konsultasi WHO menyebutkan bahwa IVA dapat mendeteksi lesi ringkat prakanker dengan sensitivitas sekitar 66-96% dan spesifitas 64-98%. Sedangkan nilai prediksi positif dan nilai prediksi negatif masing-masing antara 10-20% dan 92-97%. Serviks yang diberi larutan asam asetat 5% akan merespon lebih cepat daripada larutan 3%. Efek akan menghilang sekitar 50-60 detik, sehingga dengan pemberian asam asetat akan dapat hasil gambaran serviks yang normal atau merah homogen dan berak bercak putih atau displasia. Deteksi dini kanker serviks dengan sobar model, yaitu dengan penilaian resiko kanker serviks dengan menjawab sejumlah pertanyaan. Syarat mengikuti IVA test dan pap smear yaitu sudah pernah melakukan hubungan seksual, yang kedua 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual, yang ketiga tidak sedang datang bulan atau haid, yang keempat tidak sedang hamil. Tempat pelayanan deteksi dini kanker serviks yaitu di bidan, dokter praktik swasta, puskesmas, dan jajarannya atau rumah sakit. Baik, Ibu, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu. Baik, terima kasih Bu.